Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia. Kenapa yang berbahagia? Karena kita bahagia. Kita hamba Allah yang diciptakan oleh Allah yang menciptakan kita dan dituntun oleh Allah melalui firman-firmannya. Bahagia nggak sih? Kita ciptaannya dituntun oleh pencipta kita. Itu kebahagiaan. Kemudian kita diciptakan oleh Allah diuji. Wabalaunahum bil hasanati wasyai'at. Ujiannya kebaikan, keburukan, itu semua ujian. Apakah kebaikan akan membuat kita bersyukur atau keburukan akan membuat kita kufur? Jangan. Karena semua yang diciptakan oleh Allah ini pasti bermanfaat. Sampai kita mengucapkan kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini ya Allah. Hindarkan kami dari siksa api neraka. Karena semua ciptaan Allah ini bisa membuat kita kagum sampai lupa Allah, atau membuat kita putus asa sampai lupa kepada Allah. Bahkan mungkin menghujat kepada Allah, ya Allah, kenapa tidak Engkau bantu saja kami? Masya Allah, seperti orang-orang jahiliyah pada saat masa lalu. Jangan buat kita tetap kita diuji seperti Sulaiman ketika ditanya, dari mana Engkau memiliki harta kekayaan ini, kehebatan ini? Sulaiman menjawab, hadza min indi rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru. Ini dari sisi Allah untuk menguji saya, bagaimana saya, apakah saya syukur atau saya kufur. Seperti itu yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa. Kemudian Allah pencipta kita meminta kepada kita untuk berkomunikasi dengannya, dengan Allah. Salat, Masya Allah. Kita salat setiap waktu salat. Diizinkan oleh Allah bertemu dengannya. Yang insya Allah kekhusuan salat kita akan membuat kita suatu saat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, itu luar biasa. Kita bertemu dengan semesta yang mengagumkan saja, kita mendecak kagum sampai mengucapkan kalimat subhanallah, apalagi bertemu dengan Allah. Itu, iya kan? Nah kemudian di dalam sholat ketika kita bertemu dengan Allah, Allah menuntun kita supaya kita saling mendoakan satu sama lain. Ini yang membahagiakan kita. Luar biasa ya, kita keluar rumah, ada dituntun oleh Allah untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Setelah itu dalam sholat kita berdoa berapa kali ya? 5 kali sehari semalam tahiyat akhir, dan tahiyat awal 4 kali. Karena subuh tidak ada tahiyatnya, berarti 9 kali sehari semalam kita saling mendoakan. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba yang soleh. Rugi kalau kita tidak menjadi orang yang soleh. Rugi. Solehkan diri kita supaya kita mendapatkan doa itu. Setiap saat ada yang berdoa untuk kita. Masya Allah. Kenapa saat ini kita masih saja baik, bahagia, atau masih saja diuji oleh Allah SWT? Karena kita saling mendoakan satu sama lain. Tapi ingat, jangan hanya saling mendoakan. Di tengah kondisi sekarang yang mencekam begini, jangan berhenti bersodakoh. Tetap bersodakoh, tetap. Jangan pernah merasa takut kehabisan. Kalau kita takut kehabisan, nanti Allah akan menghabiskan. Tapi bersodakohlah supaya Allah tetap mengkayakan kita. Sodakoh sebagai pekerjaan kita di hadapan Allah di tengah-tengah kondisi rumah yang resesi. Rumah kita jangan ada marah, ya. Suami tidak kerja jangan marah, jangan. Tetap berbuat baik, tetap bersodakoh di dalam rumah, berbuat baik, berbagi dengan siapapun yang butuh tentunya. Jangan pernah merasa akan miskin, karena setiap kita bersodakoh kita akan dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ajak ini masjid. Mudah-mudahan masjid ada yang mau ya membuka pintu infak untuk semua jamaah yang ada di kompleks itu. Kemudian infak itu diolah oleh masjid untuk jadi sembako, kemudian diberikan kepada jamaah masjid yang berkekurangan, kepada jompo-jompo, orang-orang tua. Itu dari masjid. Kita bersodakoh ke masjid. Kemudian untuk ojek online yang sekarang ini relatif tidak punya penumpang, Masya Allah. Ini ujian. Coba. Setiap ojek online punya 20 rumah langganan untuk membeli sayur mayur, kebutuhan sehari-hari. Dan kita yang butuh minta ojek online tuh untuk menjadi langganan kita setiap hari, membelikan sesuatu yang kita pesan melalui media sosial. Kemudian di tengah resesi sekarang ini, kita berkomunikasi lebih intensif dengan keluarga. Adik kakak, saudara, sepupuan, semua harus makin baik. Luar biasa. Tetap berbuat baik di tengah krisis yang sedang melanda kita. Kita berbahagia. Pertama, karena kita ciptaan Allah. Yang kedua, karena Allah menuntun kita.
Artinya kita ciptaan Allah dituntun oleh yang menciptakan kita. Ada orang-orang yang menuntunkan dirinya kepada yang bukan menciptakan dirinya. Kemudian Allah menuntun kita untuk tetap bisa berkomunikasi dengan Allah, sholat. Dan yang luar biasa, hebat sekali, nikmat sekali, membahagiakan sekali. Kita saling doakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan satu sama lain. Masya Allah. Itu luar biasa itu, saling mendoakan. Mudah-mudahan dijawab oleh Allah. Dan ingat, kita beda dengan Vietnam, kita beda dengan Italia, kita beda dengan Korea Utara, kita beda dengan Amerika, dengan RRT, beda. Karena kita ada saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, lindungi kita, dan mudah-mudahan kita terus berusaha untuk makin soleh. Ingat, jangan lalai. Selesai bencana ini, kita akan menjadi orang yang paling hebat karena kita menyiapkan hari ini di rumah kita. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.